Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang membahas tentang seorang remaja bernama Melinda, di mana Melinda menghadapi trauma dan kesulitan setelah mengalami perundungan. Dan gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur ceritanya. Film dimulai di mana Melinda yang tengah menggambar mulutnya sendiri, seakan-akan mulutnya tertutup atau terjahit. Ibunya yang membuka pintu kamarnya pun kaget dan tidak bisa berkata-kata lagi saat melihat tingkah anaknya. Dan di kemudian hari, Melinda tengah bersiap berangkat sekolah, ia menaiki sebuah bus sekolah. Di dalam bus ia bertemu dengan Heather, sifat keduanya sangat bertolak belakang. Melinda yang pendiam, sedangkan Heather sangat suka berbicara. Sesampai di sekolah, Melinda terus-terusan diperhatikan oleh teman-temannya. Hal ini menjadikan ia bingung dan telat masuk kelas. Ia pun mendapat teguran dari gurunya. Di jam pertama, Melinda masuk ke kelas biologi. Di sini, ia sekelompok dengan seorang pria bernama Dave. Dan di jam kedua, Melinda masuk di kelas bahasa Inggris. Di sini, ia bertemu teman lamanya yang bernama Rachel. Awalnya, Rachel dan Melinda berteman dekat. Namun, saat mereka tengah mengadakan pesta, Melinda mengalami pelecehan dan menelpon polisi, yang mana karena hal itu beberapa temannya tertangkap polisi karena positif narkoba. Dan sejak saat itu, Rachel memusuhi Melinda. Bahkan, satu sekolah juga memusuhi Melinda karena kejadian saat itu. Selanjutnya di kelas seni, ia mendapat tugas untuk menggambar sebuah pohon. Namun, ia tidak bisa menggambar, hingga akhirnya, gambar pohon yang ia buat sangat sederhana. Hal ini menjadikan bahan ejekan baru bagi teman-temannya kepada Melinda. Dan di sini, orang-orang tidak tahu alasan Melinda yang menutup mulutnya dan tidak berbicara sedikit pun. Di hari berikutnya, seperti biasa, ia berangkat sekolah dan duduk bersama Heather. Heather kembali mengajak ngobrol Melinda, namun Melinda tetap diam. Bahkan saat pelajaran ekskul Melinda masih tetap diam saja. Setelah itu, Melinda masuk di kelas sejarah. Guru sejarah yang bernama Nex memiliki sifat rasis. Ia pun mengajak para siswanya untuk debat dan berpendapat. Awalnya Heather mengajukan pendapatnya, jika orang yang boleh bekerja di Amerika hanya orang asli Amerika saja. Namun, saat ada siswa berkulit hitam memberikan pendapatnya, Nex justru menutup debat pada hari itu. Hal ini menjadikan Dave tidak setuju dan tidak menyukai Nex. Bahkan, saat itu, Dave memilih keluar kelas ketimbang ikut pelajaran sejarah. Saat pulang sekolah, Melinda pun memutuskan akan terus menutup mulutnya. Awalnya ia penasaran, apakah ada orang yang menanyakan alasan ia menutup mulut, namun, sampai sekarang tidak ada seorang pun yang menanyakan hal itu kepadanya. Hal ini menjadikan Melinda lebih menyukai menghabiskan waktunya di gudang sekolah sendirian tanpa diketahui siapapun. Seiring waktu berjalan, Heather pun telah memiliki sahabat baru. Nah, di sini muncul seorang siswa baru yang bernama Andy. Andy merupakan kekasih Rachel. Melinda yang merasa bahwa dirinya seakan tidak ada, akhirnya menghabiskan waktu di ruang seni. Ia bertemu dengan guru seninya. Di sini, sang guru sangat perhatian dengan murid-muridnya. Bahkan, Melinda diminta gurunya untuk menggambar apapun. Singkat cerita, Melinda masih terus diganggu teman-temannya. Bahkan saat di rumah, kedua orang tuanya sangat sibuk sampai tidak memperdulikan anaknya. Ibunya Melinda bekerja sebagai akuntan, dan ayahnya bekerja sebagai pengacara. Di hari berikutnya, Melinda mendapat potongan tulang dari guru seninya. Gurunya ingin Melinda berimajinasi dengan objek yang ia dapat di awal pertemuan. Di sini, Melinda pun mulai berkreasi dengan bahan lain, hingga hasil yang ia buat menjadikan teman dan gurunya merasa kagum dengan karya Melinda. Singkat cerita, datang waktu ujian, di mana saat itu Melinda sudah tidak fokus untuk belajar. Dikarenakan setiap hari, ia selalu mendapat rundungan dan ejekan dari teman-temannya. Bahkan, saat pelajaran seni, tangannya sampai terluka karena ia tidak fokus. Dan saat pelajaran biologi yang mana harus membedah seekor kodok, Melinda pun tidak fokus sampai ia pingsan seketika. Hari Natal pun tiba. Di sini, Melinda mendapat kado dari orang tuanya sebuah peralatan gambar. Jujur saja, Melinda saat itu bingung dengan kado yang ia terima,
karena ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan alat gambar itu. Di keesokan harinya, saat Melinda berada di sekolah, ia mendapat kabar yang kurang baik. Heather mengatakan jika ia tidak ingin berteman lagi dengan Melinda. Karena menurut Heather, Melinda adalah seseorang yang mengalami depresi berat dan harus diperiksakan. Di rumah, ia pun dimarahi oleh kedua orang tuanya karena nilai sejarahnya mendapat nilai D. Setelah itu, ia menemui Mr. Nex. Ia meminta tugas tambahan supaya nilainya bagus kembali. Melinda pun mendapat tugas membuat esai sebanyak 50 yang berkaitan dengan sejarah. Setelah rangkumannya selesai, Mr. Nex meminta Melinda untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Melinda yang selalu diam pun menjadi bingung, ia pun akhirnya meminta bantuan Dave untuk membacakan hasilnya. Dave pun menyetujuinya. Hanya saja, Mr. Nex tidak menyukai cara tersebut. Alhasil, nilai Melinda tidak jadi diperbaiki dan ia harus ditemukan dengan petinggi sekolah. Di sini, orang tua Melinda juga turut dihadirkan. Gurunya pun meminta Melinda untuk aktif dalam kegiatan dan membuka mulutnya kembali. Sedangkan Rachel, ia pun makin asik dengan dunianya sendiri. Melinda pun menghabiskan waktunya seorang diri. Hingga di suatu hari, Melinda memutuskan untuk bolos sekolah. Ia berencana untuk menghabiskan waktunya bercerita dengan orang-orang yang ia temui. Ia berencana untuk bercerita kepada seorang wanita yang bekerja di sebuah rumah sakit. Namun, ia tidak langsung cerita, malah mengikuti wanita itu sampai di rumah sakit. Saat di sana, ia pun memanfaatkan kasur kosong milik pasien untuk rebahan. Dan lagi-lagi, saat itu tidak ada seorang pun yang peduli dengannya. Saat di rumah, ia didatangi oleh Heather. Heather mengatakan kepada Melinda jika ia meminta Melinda menemaninya belanja. Heather yang saat ini tengah kesal karena selama ini ia dijadikan budak oleh teman-temannya. Mendengar hal itu, Melinda pun bersikap tegas menolak ajakan Heather. Ibunya yang melihat Melinda mulai berbicara pun tersenyum secara diam-diam. Sejak saat itu, Melinda juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan. Orang-orang yang melihat Melinda tiba-tiba berubah pun menjadi terheran-heran. Bahkan, Melinda juga memberanikan diri untuk menemui Rachel seorang diri. Untungnya, mood Rachel sedang baik dan menerima kedatangan Melinda dengan senang hati. Di sini, Melinda pun menuliskan di sebuah kertas dan mengatakan jika pada saat pesta, ia telah dilecehkan. Ia pun menceritakan kepada Rachel terkait kejadian pesta pada hari itu, di mana alasan ia menelpon polisi karena ia telah dilecehkan oleh Andy. Ia diancam oleh Andy, jika ia lapor dan menceritakan kepada orang-orang, maka kedua orang tuanya akan dibunuh oleh Andy. Ia pun tetap memberanikan diri untuk menghubungi polisi. Namun, ia tidak berani mengungkapkan alasan mengapa ia menghubungi polisi. Awalnya, Rachel tidak percaya dengan perkataan Melinda. Dan di suatu saat, Rachel pun menanyakan hal itu kepada Andy. Bukannya menjawab, Andy justru berkata kasar dan meninggalkan Rachel. Sejak saat itu, sikap Andy pun berubah drastis. Dan dari sini, Rachel mulai percaya perkataan Melinda. Melinda pun kembali berani berbicara aktif dan berani menunjukkan diri. Ia juga mulai kembali menaruh perhatiannya kepada orang tuanya. Namun, kabar tak enak dari guru seninya yang harus mengundurkan diri dari sekolah itu karena harus mencari pekerjaan lain. Sebelum mereka berpisah, Melinda pun mengajak guru seninya mengunjungi gudang sekolah. Gurunya pun kaget, karena di gudang ini, karya Melinda terkait pohon benar-benar terlihat. Kemampuan ini terlihat saat Melinda mulai memberanikan diri untuk jujur. Di suatu waktu, Andy kembali menemui Melinda dan mengancamnya. Namun kali ini, Melinda mampu melawan dan menyiram Andy menggunakan air keras, yang alhasil, Andy menjadi buta. Dan dari kejadian tersebut, banyak siswa yang menyadari tingkah Andy yang bejat. Sejak saat itu, Melinda pun mulai memberanikan diri berbicara jujur, tanpa merasa terbebani dan terancam. Melinda juga mulai menjalin hubungan baru dengan Dave. Dan, film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.